Pemirsa Intens Investigasi, geger. Seperti kita ketahui bersama, badai skandal kembali mengguncang nama besar Ridwan Kamil saat wanita yang diduga selingkuhannya dan mengaku memiliki anak darinya akhirnya muncul dan menjabarkan begitu banyak bukti yang agaknya mungkin saja mampu membuat Kang Emil sapaan akrabnya ketar-ketir dibuatnya. Ia mengungkap banyak hal-hal yang mencengangkan dalam konferensi persnya yang digelar kemarin, hampir bersamaan dengan konferensi pers yang digelar Lisa. Tak disangka-sangka, Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil, justru mengunggah kalimat singkat seolah mengundang teka-teki baru. Di tengah derasnya tudingan yang mengalir kepada suami, Atalia menuliskan, "Ujian tadi pagi." Tak hanya itu, namun cukup untuk membuat jagat maya geger. Lantas apa maksud dibalik unggahan Atalia Praratya tersebut? Benarkah unggahan itu adalah isyarat diam dari seorang istri yang tahu lebih dalam dari apa yang terlihat saat ini? Dan apa sebenarnya isi pengakuan Lisa Mariana hingga nama Atalia ikut terseret dalam badai drama ini? Ataukah unggahan tersebut justru hanyalah bagian dari kesehariannya dan tak ada hubungannya dengan kisruh yang sedang ramai diperbincangkan saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti kita ketahui bersama, kemunculan Lisa Mariana, perempuan yang mengaku sebagai selingkuhan Ridwan Kamil dan diduga memiliki anak dari hubungan gelapnya, benar-benar membuat dunia maya dibuat gempar dan jagat infotainment mendadak berguncang hebat. Pasalnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara luas kemarin, Lisa menyebutkan bahwa Ridwan Kamil sempat memintanya untuk menggugurkan kandungan. Bukan hanya sekedar ucapan, Lisa bahkan membeberkan bukti-bukti yang disebutnya sebagai rekaman jejak hubungan gelap mereka. Dengan penuh keyakinan, Lisa membeberkan print out foto yang memperlihatkan uang yang menurutnya sempat dipergunakan oleh Ridwan Kamil untuk menyuapnya untuk menggugurkan jabang bayinya saat itu. Namun Lisa berdalih, ia tidak menggugurkannya dan uang yang diberikan RK sapaan akrab Ridwan Kamil saat itu digunakan untuk bertahan hidup. Namun di tengah sorotan tajam publik terhadap skandal yang kian memanas itu, satu sosok yang selama ini selalu tampil tenang dan anggun tiba-tiba mencuri perhatian, yaitu Atalia Praratya, istri sah Ridwan Kamil, yang membuat unggahan mengejutkan di Instagram pribadinya. Dalam sebuah Instastory, Atalia menulis kalimat singkat namun penuh makna bertuliskan "Ujian tadi pagi". Sontak publik berspekulasi. Apakah ini adalah isyarat dari Atalia untuk menanggapi pernyataan Lisa Mariana? Dalam Instastory yang sama, Atalia juga tampak tengah berdiskusi hangat dengan Dr. Fitra Hergiana membahas kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter residen Unpad di RSHS Bandung. Atalia juga menyempatkan diri untuk berbagi kebaikan dan hadir dalam acara Halal Bihalal Alumni PKK Kota Bandung tahun 2013 hingga 2018. Sungguh, unggahan ini menjadi bukti bahwa Atalia memilih untuk tetap melangkah anggun di tengah badai isu yang menerpa rumah tangganya. Ini hanya bukti-bukti dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center Denpasar Cinde Palembang. Ini bukti. Saya spill bukti lagi yaitu sebenarnya ini video, cuma kami screenshot. Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Isinya uang. Di bawahnya uang.
Ya, sekitar 100 juta. Itu ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Oke. 2021 21 Juli 2002. PRK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya itu ke Palembang. Namun di balik sikap anggun yang terus diperlihatkan Atalia yang tetap tegar di tengah badai gosip dan fitnah yang bertubi-tubi, publik kembali diguncang oleh sebuah kabar mengejutkan. Sebuah insiden digital menggemparkan dunia maya. Akun Instagram resmi milik mantan Gubernur Jawa Barat, @Ridwan Kamil, diduga kuat diretas. Pantauan tim intens investigasi pada Jumat 11 April 2025 memperlihatkan tayangan mencurigakan di akun tersebut. Latar hitam pekat dengan 2 baris pesan yang seolah menyimpan ancaman dan tekanan psikologis bertuliskan, "Eng ing eng, kami kembali kawan, Ridwan Kamil, tanggung jawab, jangan lari." Dan tak lama berselang, publik kembali disuguhkan tayangan kedua dengan kalimat tak kalah menyeramkan. Bertuliskan, "Selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami." Lantas, apakah ini benar-benar ulah peretas? Atau justru ada pihak yang ingin mengirimkan pesan tersembunyi lewat akun resmi Ridwan Kamil? Siapa sebenarnya kami yang dimaksud dalam pesan tersebut? Dan apa kaitannya dengan kisruh yang saat ini tengah mengguncang nama besar Ridwan Kamil? Sementara itu, di tengah prahara tudingan perselingkuhan yang menggegerkan publik, dilontarkan model seksi Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil, hingga kabarnya telah melahirkan seorang anak hasil hubungan gelap, satu persatu babak baru pun bermunculan. Dan kini giliran sang istri sah Atalia Praratya angkat bicara lewat pernyataan yang disampaikan oleh orang terdekatnya. Adalah Sheikh Yazid, kerabat dekat Atalia yang membocorkan isi percakapannya dengan sang istri pejabat yang langsung dikirimkan lewat pesan WhatsApp pribadi. Dalam keterangannya kepada tim intens investigasi tadi malam, Sheikh Yazid menyebut Atalia menyatakan dengan tegas bahwa semua tudingan terhadap suaminya adalah fitnah besar. Bukan sekedar bantahan, ini adalah tameng terakhir untuk menolak semua tuduhan memalukan yang sudah terlanjur tersebar liar ke publik. Sheikh Yazid menjelaskan lebih lanjut bahwa ia menghubungi Atalia sekitar 2 hari sebelum Lebaran kemarin, dan saat itu dirinya langsung menanyakan duduk perkara skandal yang menghebohkan. Ya, sebenarnya beliau tidak curhat. Saya sendiri yang bertanya kepada beliau, kenapa masalahnya ini gimana gitu. Beliau menegaskan bahwasannya ini fitnah, 1000% fitnah ya. Jadi tidak ada kemungkinan bahwasannya Pak Ridwan Kamil pernah melakukan hal sesuai dengan berita yang sedang viral. Jadi itu balasan beliau, itu bukan curhat, dan beliau bukan menceritakan dari beliau sendiri. Saya sendiri yang bertanya kepada beliau, dan itu jawaban dari WhatsApp saya yang saya kirim ke beliau. Itu saya yang WhatsApp beliau duluan sebenarnya, dan itu balasan beliau. Itu hampir mungkin 2 hari sebelum Lebaran.
Tak hanya membantah, Syekh Yazin juga membuka fakta-fakta yang membuat publik tercengang. Di tengah gempuran isu perselingkuhan yang menyeret nama Ridwan Kamil ke jurang fitnah yang dalam, sosok Syekh Yazin justru hadir membawa secercah cahaya. Ia tak hanya menyampaikan bantahan dari Atalia, tapi juga membongkar sisi lain Ridwan Kamil yang selama ini tak banyak diketahui publik. Ridwan Kamil menurutnya bukan sekedar tokoh politik, tapi juga sosok yang begitu dekat dengan kegiatan keagamaan. Ridwan Kamil disebut tak hanya membantu pembangunan tempat ibadah, tapi juga aktif dalam mendukung pesantren dan rumah Quran, salah satunya yang dikelola langsung oleh Syekh Yazin sendiri. Tak berhenti sampai di situ, hubungan Syekh Yazin dan Ridwan Kamil ternyata sudah terjalin sejak lama. Bahkan sejak Ridwan Kamil masih menjabat sebagai wali kota Bandung dan mertua dari Syekh Yazin menjadi wakilnya. Saya sebenarnya kenal mereka dari beberapa tahun yang lalu. Kebetulan mertua saya adalah wakil Pak Ridwan Kamil saat beliau menjadi wali kota Bandung. Dan alhamdulillah hubungan masih sampai sekarang. Dulu beliau sangat dekat kepada mertua saya. Dan alhamdulillah saya juga alhamdulillah akhir-akhir ini dekat ke keluarganya. Dan alhamdulillah bisa membantu dalam beberapa hal yang baik yang terkait dengan bidang keagamaan. Saya selama ini mungkin kenal beliau, alhamdulillah sikap beliau baik, akhlak beliau baik ya secara umum ya. Yang saya lihat dari mata kepala saya sendiri. Buktinya beliau sudah mendesain puluhan masjid kalau bukan ratusan masjid. Beliau juga membantu pembangunan beberapa tempat ibadah. Beliau juga mendukung beberapa pesantren termasuk rumah Quran yang saya juga kelola. Jadi dari segi agama, beliau alhamdulillah ya menurut saya sendiri ya, wallahu a'lam, kalau ada sesuatu yang saya nggak tahu. Beliau insya Allah menurut saya bukan hanya baik, insya Allah sangat baik ya menurut saya sendiri ya. Di sisi lain, di balik pernyataan Atalia dalam akun media sosialnya dan juga mengejutkan pengakuan Syekh Yazin sebelumnya, pengakuan mengejutkan juga datang dari kuasa hukum Atalia dan Ridwan Kamil soal pengakuan Lisa. Lantas apa kata kuasa hukum mereka? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Geger, geger, geger. Tudingan hubungan terlarang antara Ridwan Kamil dan model seksi Lisa Mariana terus menggelinding bak bola api yang tak terkendali. Dugaan perselingkuhan yang disebut-sebut telah menghasilkan seorang anak di luar nikah kini berubah menjadi drama nasional paling menggemparkan tahun ini. Publik terpana saat Lisa Mariana membelokkan perhatian kepada pertemuannya dengan Ridwan Kamil yang disebut terjadi di bulan Juni tahun 2021 di Palembang. Bahkan Lisa dengan yakin menyebut dirinya dan Ridwan Kamil sempat menginap bersama selama 3 hari di salah satu hotel seolah tak ada dosa dan seolah itu hal yang lumrah dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menanggapi pernyataan versi Lisa dari kubu Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, kuasa hukum mereka Muslim Jaya Butar-Butar, meski menghormati pengakuan Lisa tapi fakta adalah fakta. Muslim Jaya menegaskan versi pertemuan Lisa dan Ridwan Kamil yang diutarakan kepada media adalah cerita fiktif alias tidak pernah terjadi. Dan atas nama kebenaran, kuasa hukum Ridwan Kamil memastikan semua akan dijawab bukan dengan drama, melainkan dengan fakta hukum yang tak terbantahkan. Situasi kian memanas, publik kian terpecah antara percaya dan mengecam. Siapa yang sebenarnya bermain api dalam drama memalukan ini? Klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021. Dan poin yang kedua, bahwa awal pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya. 2 minggu setelah komunikasi itu
klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Nah, selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami membluap ini ke media. Tadi untuk kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. 26 Januari 2022. Iya, 26 Januari 2022 untuk kelahiran anaknya. Dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 40 minggu, lebih cepat. Lebih cepat. Berarti lebih lahir prematur ya? Iya. Tidak ada pertemuan sebagaimana yang dijelaskan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya. Apa yang disampaikan itu kan tentunya gosip ya. Gosip kan kami tidak membalas dengan gosip. Harusnya kan dibalas dengan fakta. Ya kalau digosok makin sip kan begitu. Kami menghormatin apapun versi daripada Lisa melalui kuasa hukumnya. Kenapa? Karena itu disampaikannya, namanya kronologis yang disampaikannya tentu kami hormatin. Tapi sekali lagi kami sampaikan bahwa informasi yang disampaikan itu tidak benar. Tidak benar ada pertemuan seperti itu. Dan Pak RK sendiri sudah membantahnya dalam klarifikasinya. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa bahwa apa yang disampaikan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya itu tidak benar. Kalau gosip kan kita nggak balas dengan gosip toh. Ngapain kita balas dengan gosip? Kenapa? Karena itu gosip. Jadi saya nggak mau menanggapi hal-hal yang sifatnya gosip karena gosip digosok makin sip. Jadi saya sekali lagi tidak menanggapi itu. Yang pasti sampai sekarang ibu dengan bapak sehat-sehat saja. Mereka saling mensupport satu sama lain. Panasnya isu perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana semakin membakar tangan semua pihak yang terlibat. Kini kuasa hukum Atalia Praratya dan Ridwan Kamil juga kembali angkat bicara dan menyikapi rentetan tuduhan yang dilontarkan Lisa Mariana. Salah satunya terkait dugaan permintaan biaya kuliah yang dilayangkan Lisa Mariana kala itu. Dengan tegas dan jelas kuasa hukum membenarkan bahwa memang pernah terjadi pertemuan, tapi hanya sebatas urusan permintaan bantuan biaya pendidikan. Di luar itu, tidak ada pertemuan lain yang terjadi. Pertemuan itu terjadi bukan atas ajakan Ridwan Kamil, melainkan karena Ridwan Kamil dihubungi oleh Lisa Mariana terlebih dahulu. Lisa yang menghubungin Pak RK terkait dengan bantuan uang kuliah. Itu aja pertemuannya. Nah, itu aja, lain tuh nggak ada. Ya, bantuan uang kuliah, karena kan Pak RK ini orang baik, semua orang dibantu. Jadi pada saat itu beliau iba ya sudah dibantu. Gitu. Tidak ada menjalin hubungan, silakan dibuktikan secara hukum. Karena ya kalau hanya, kan bahasa begini sederhana, siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus buktikan. Hubungan seperti apa? Tidak ada. Itu udah nggak ada hubungan. Kan Pak RK sudah membantahnya di dalam klarifikasinya. Jadi apa yang sudah dibantah Pak RK, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Lisa melalui kuasa hukumnya, tentunya itu kan versi mereka. Ya silakan versi mereka. Tetapi kan semua harus dibuktikan dengan fakta hukum gitu. Ya silakan aja dibuktikan gitu secara hukum gitu loh. Kita kan juga punya bukti, tapi kan bukti kita serahkan kepada penyidik. Bukan kita umbar-umbar penggiringan opini. Kita ini kan pengacara, jadi semuanya kita lakukan dengan upaya hukum. Ada salurannya, demikian juga Lisa juga. Ya kita harapkan jangan ngumbar-umbar sesuatu yang justru membuat citranya sendiri yang kurang baik gitu loh di depan masyarakat. Kita tahu kok ada hal-hal yang tidak baik, tapi kan kita nggak mau mengungkap. Kenapa? Karena bagi kita punya etika gitu loh. Karena sesuatu yang buruk itu ya dirinya sendiri pun kita tidak perlu menyampaikan. Kenapa? Sekali lagi itu yang kami selalu katakan bahwa janganlah mengumbar aib sendiri di media gitu, kira-kira gitu Mbak. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang,
12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.